Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, persamaan garis lurus kedua ya. Nah, kali ini di persamaan garis lurus ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik X1, Y1 dan dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi di video sebelumnya telah dibahas bagaimana cara menentukan gradien ya. Nah, di video kali ini jika gradiennya diketahui, dan melalui satu titik, bagaimana cara kita menentukan persamaan garis lurus tersebut ya. Nah, ini jika melalui satu titik, rumus yang digunakan itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya, di mana X1, Y1 adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sementara M itu adalah gradien atau kemiringan. Nah, supaya lebih jelasnya, ini saya akan menyajikan contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0, min 2 dan memiliki gradien 3/4. Nah, jadi ini yang melalui satu titik, ini saya namakan X1 dan Y1 ya. Jadi X1-nya itu 0, Y1-nya itu adalah min 2. Dan memiliki gradien 3/4. Nah, gradien itu M ya. Nah, karena dia melalui satu titik, maka rumus yang digunakan adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, ini kita tulis ulang rumusnya. Setelah itu kita masukin angka-angka yang telah diketahui. Di sini X1 dan Y1, berarti X1 0, Y1 min 2 ya. Nah, Y1-nya saya masukin min 2. Di sini M-nya 3/4 ya, telah diketahui. Dan X1-nya 0 ya. Jadi Y dan S itu dibiarin aja ya. Karena suatu persamaan garis lurus, dia harus mengandung variabel Y sama S ya. Nah, sehingga ini min ketemu min dapatnya adalah positif ya. Jadi Y tambah 2 sama dengan 3/4 X. Sehingga Y-nya itu adalah 3/4X, 2 dipindah dari kiri ke kanan ya. Jadinya Y sama dengan 3/4X kurang 2 ya. Next, contoh nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2S tambah 5. Nah, dari sini ada diketahui suatu titik yaitu X1, Y1 ya. Jadi X1-nya 3 dan Y1-nya itu adalah 1 ya. Dan ada kata sejajar. Nah, seperti yang dibahas di video sebelumnya, jika ada kata sejajar, berarti itu gradien garis yang satu itu sama dengan gradien garis yang lain ya. Jadi M1 sama dengan M2. Dengan garis Y sama dengan 2S tambah 5. Nah, dari garis ini, kita bisa menentukan gradiennya terlebih dahulu ya. Nah, kebetulan karena koefisien Y, atau angka di depan Y, itu 1 ya, koefisien Y atau angka di depan Y itu 1, maka ini kita bisa lebih mudah menentukan gradien dari garis ini karena Y sama dengan Ms tambah C. Jadi di sebelah X itu itulah yang dinamakan dengan gradien. Jadi nilai M-nya yaitu 2 ya. Jadi M1 nya adalah 2. Karena ada kata sejajar, berarti M1 sama dengan M2 sama dengan gradien garis yang lain, yaitu nilainya adalah 2 ya. Nah, dari sini karena soalnya dia melalui satu titik X1, Y1, berarti rumusnya yang digunakan adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. Nah, di sini Y1-nya yaitu angka 1 ya. Jadi ini kita masukin angka 1 ke dalam sini. Nah, ini X1-nya 3 ya, M2-nya yaitu 2 ya. Berarti 2 dikali dengan X kurang X1-nya yaitu 3. Nah, setelah itu tinggal kali masuk. Y kurang 1 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6. Setelah itu, Y sama dengan 2X kurang 6, min 1 dipindahkan jadi tambah 1 ya. Jadi min 6 tambah 1 itu adalah min 5. Sehingga persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2S tambah 5, nilainya adalah Y sama dengan 2S kurang 5 ya. Next, contoh nomor 3.
tentukan persamaan garis yang melalui titik min 8,7. Nah, ini X1-nya min 8, Y1-nya 7 ya. Yang tegak lurus. Nah, ini ada kata tegak lurus. Nah, jika ada kata tegak lurus, berarti M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Jadi gradien garis yang satu dengan garis yang lain, jika dikali itu hasilnya adalah min 1 ya, jika ada kata tegak lurus ya. Nah, ini dengan garis 4x kurang 5y tambah 10 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita tulis dulu garis 4x kurang 5y tambah 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan gradiennya dengan cara cepat. Oke, jadi M1 itu sama dengan min A per B ya. Nah, ingat ya rumus di video sebelumnya. Jika bentuk persamaan garis lurusnya seperti ini, kita boleh memakai cara cepat untuk menentukan gradiennya, yaitu M sama dengan min A per B. Nah, di sini A itu adalah koefisien dari S atau angka di depan S. Di sini ada angka 4 ya. Jadi min 4 per B. B itu adalah koefisien dari Y ya. Koefisien dari Y atau angka di depan Y itu adalah min 5. Sehingga min 4 per min 5 itu hasilnya adalah 4 per 5 ya. Nah, karena ada kata tegak lurus, berarti M2-nya udah pasti berbeda dengan M1. Berarti kita harus cari dengan rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Nah, di sini kita masukin M1-nya yaitu 4 per 5 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, dapatlah hasilnya itu M2 sama dengan, ini min 1, ini kali pindah jadi bagi ya. Jadi min 1 bagi 4 per 5. Nah, karena ada bagi, kita harus ubah ke kali. Jadi min 1 yang tadinya bagi, ini kita ubah ke kali. Karena ubah ke kali, berarti belakangnya nih dibalik ya. Pecahannya dibalik jadi 5 per 4. Sehingga min 1 kali 5 per 4 itu hasilnya adalah min 5 per 4. Nah, sesudah kita mencari nilai dari gradien kedua, oke, nilai dari M2 nih, kita masukin ke rumus persamaan garis lurus ya, yang melalui satu titik. Nah, di sini titiknya ada min 8,7. Berarti X1-nya min 8, Y1-nya 7. Nah, kita tulis kembali rumusnya. Jadi Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. Nah, Y1 kita masukin angka 7 sama dengan M2-nya kita masukin angka min 5 per 4 kali X kurang X1 nilainya adalah min 8 ya. Jadi kita masukin angka min 8 ke X1. Nah, setelah itu Y kurang 7 sama dengan min 5 per 4 dikali X. Ini min ketemu min hasilnya adalah positif. Jadi X tambah 8 ya. Nah, setelah itu ini kita boleh masukin kali masuk ya. Jadi Y kurang 7 sama dengan min 5 per 4 kali X. Ya, ini kali masuk ya. Min 5 per 4 kali X itu adalah min 5 per 4X. Min 5 per 4 kali 8. Nah, kita hitung. Min 5 per 4 dikali dengan 8. Ini 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Sehingga min 5 kali 2 itu adalah min 10. Jadi pas ya. Nah, setelah itu min 7-nya nih dipindahkan. Jadi min 5 per 4X kurang 10 tambah 7. Nah, min 10 tambah 7 itu hasilnya adalah min 3 ya. Nah, sehingga persamaan garis yang melalui titik tersebut itu adalah Y sama dengan min 5 per 4X kurang 3 ya. Nah, oke, berikutnya ini saya akan bahas persamaan garis lurus yang melalui dua titik ya. Yang tadi itu melalui satu titik, yang kali ini adalah melalui dua titik. Nah, melalui dua titik berarti dia harus melalui X1, Y1, oke, dan X2, Y2. Nah, jadi kalau melalui dua titik, rumus persamaan garis lurusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih jelas. Yang pertama nih, tentukan persamaan garis A yang melalui titik 0,2 dan 2,6. Nah, ini ada dua titik ya. Nah, ini kita bisa tentukan X1, Y1, X1, 0, Y1-nya 2.
Dan yang ini X2 ya. X2-nya nilainya adalah 2 dan Y2 nilainya adalah 6. Nah, setelah itu karena melalui 2 titik kita masukin rumus yang berlaku ya. Jadi Y kurang Y1 berarti Y kurang Y1 di sini angkanya adalah 2. Nah, kita tulis angka 2. Y2 kurang Y1. Y2 di sini angkanya 6 ya. Jadi 6 dikurang 2. Ini ya, 6 kurang 2. Setelah itu kita perhatikan ruas kanan, X kurang X1. Nah, di sini X1-nya adalah angka 0. Kita masukin angka 0 per X2 kurang X1. X2 di sini ada angka 2 ya. Jadi 2 dikurang dengan X1 nilainya adalah 0 ya. 2 kurang 0. Nah, setelah itu kita lanjut kerjakan. Y kurang 2 per 6 kurang 2 nilainya adalah 4. X kurang 0, X, 2 kurang 0, 2. Nah, setelah itu ini boleh kali silang ya. 2 kali Y kurang 2 sama dengan 4 kali dengan X. Nah, ini kali silang karena ada tanda sama dengan ya. Nah, setelah itu kali masuk. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 2 yaitu adalah 4 sama dengan 4X. Setelah itu min 4-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Berarti 2Y sama dengan 4X tambah 4. Nah, setelah itu ini kali 2 pindah jadi bagi 2 ya. Jadi Y sama dengan 4X tambah 4 dibagi dengan 2. Kalau disederhanakan jadinya 4X bagi 2, 2X. 4 bagi 2 berarti plus 2 ya. Nah, cara ini bisa kamu sederhanakan menjadi cara yang lebih singkat lagi. Nah, ini bisa kamu buat dengan seperti ini ya. Jadi ini kan Y kurang 2 per 4, oke, sama dengan X per 2. Nah, ini kamu bisa bagi 2, ini bagi 2, 1. Nah, syaratnya kenapa bisa dicoret? Ini kita perhatikan. Ini sama ini kan kali silang. Ya, jadi bagian yang ini kali silang dengan bagian yang bawah ini ya. Bagian yang atas ruas kiri bisa dikali silang dengan bagian yang bawah ruas kanan. Nah, ini juga bisa kali silang. Jadi, bagian bawah ruas kiri bisa kali silang dengan bagian atas ruas kanan. Nah, yang tidak kena kali silang, ini boleh dicoret. Nah, jadi, Y kurang 2 sama 2 nih teman. 4 sama S ini teman. Nah, sementara Y kurang 2 sama S kan ini bukan teman kan. Nah, jadi boleh perang nih, boleh coret. 4 sama 2 nih nggak kali silang ya, berarti nggak teman nih. Ini boleh coret nih ya. Ini boleh coret. Oke, jadi boleh perang nih. Nah, jadi 4 bagi 2 dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. Nah, setelah itu boleh kamu lanjutkan kali silang ya. Jadi Y kurang 2 kali 1 itu dapatnya adalah Y kurang 2. Sama dengan X kali 2 itu hasilnya adalah 2X. Nah, setelah itu Y sama dengan, ini min 2 boleh dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti Y sama dengan 2X ditambah dengan 2. Nah, sama ya hasilnya ya. Oke, berikutnya nomor 2. Tentukan persamaan garis B yang melalui titik 4,5 dan min 5,3. Nah, ini pengerjaannya juga sama seperti yang nomor 1 ya. Ini pertama-tama kita tulis dulu X1, Y1. X1-nya 4, Y1-nya 5. Ini X2, Y2. X2-nya min 5 dan Y2-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita tinggal masukin ke dalam rumus ya. Jadi Y kurang Y1 ini angka 5. Nah, ini pas. Per Y2 kurang Y1. Y2 di sini ada angka 3 dikurang dengan 5. Ini 3 kurang 5 ya. Sama dengan X kurang X1 ini nilainya 4. Nah, kita tulis 4. X2 kurang X1. X2 ini min 5 dikurang dengan X1 4. Nah, setelah itu kita lanjut menyederhanakan. yakni Y kurang 5, 3 kurang 5 min 2. X kurang 4 per min 5 min 4. Nah, kamu hutang 5.000, hutang lagi 4.000. Berarti min 5 min 4 itu min 9 ya. Nah, setelah itu boleh dikali silang. Min 9. Nah, ini kali silang ya. Min 9 buka kurung Y kurang 5 sama dengan min 2 buka kurung X kurang 4. Nah, kenapa nih nggak mau pakai cara cepat tinggal coret? Karena di sini Y kurang 5 kali dengan min 9.
min 2 kali dengan X kurang 4. Nah, yang tidak kena kali silang ini kan boleh coret. Masalahnya di sini tidak ada angka yang bisa dicoret. Sehingga lebih tepatnya kita pakai kali silang aja ya. Nah, dari sini kita tinggal kali masuk. Jadi min 9 kali Y, min 9Y. Min 9 kali min 5 itu tambah 45 ya. Min 2 kali S, min 2S. Min 2 kali min 4 itu adalah plus 8. Nah, sehingga ini 45 ini bisa loker tempat ke sebelah kanan. Jadi ini min 45 jadinya ya. Jadi 8 kurang 45 itu hasilnya adalah min 37. Nah, setelah itu ini min 9Y ini sama-sama min, bisa tarik ke depan. Min buka kurung 2S tambah 37. Sehingga hasilnya ini min sama min bisa coret ya. Jadi Y sama dengan 2S tambah 37 per 9. Atau kita boleh pakai versi yang lain. Ini min kita coret di awal dulu juga boleh ya. Jadi Y kurang 5 per 2 sama dengan X kurang 4 per 9. Nah, ini min sama min ini boleh dicoret dulu. Nah, kenapa bisa dicoret? Karena ini kan 2 sama 9 kan nggak terkena kali silang ya. 2 sama 9 ini bukan satu tim. Jadi boleh dicoret ya. Minnya sama min bisa dicoret. Setelah itu kamu kali silang, pasti nanti hasilnya sama juga ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang persamaan garis lurus jilid ketiga, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.